Oke, selamat pagi semuanya. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saya akan melanjutkan kuliah tentang bioteknologi perikanan. Jadi tema pada pagi hari ini yaitu tentang lanjutan dari proses PCR yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, mungkin oleh Pak Yuda atau Pak Yuda. Jadi adalah teknik lanjutan daripada teknik PCR, yaitu yang disebut dengan RAPD, yaitu Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi metode ini dilakukan untuk menganalisa DNA yang secara garis besarnya menggunakan metode PCR juga, tapi ini adalah lanjutan daripada metode PCR. Jadi sebelum masuk ke RAPD, saya ingin menjelaskan dulu tentang PCR. Jadi sekilas flashback kayak sedikit ke PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Jadi dalam proses PCR itu adalah proses bagaimana kita meningkatkan jumlah urutan DNA yang didapatkan dari sampel ikan atau sampel tuman atau sampel apapun itu makhluk hidup yang jumlah DNA-nya, pita DNA-nya masih sedikit dan kurang untuk dianalisis. Jadi dengan PCR ini kita bisa mereplikasi atau menggandakan jumlah DNA yang ada dari sebelumnya sehingga bisa dilanjutkan dalam proses analisis selanjutnya. Jadi metode polymerase chain reaction itu PCR ini ditemukan oleh Carey Bank Mullis pada tahun 1983. Jadi Carey Bank Mullis ini bukan seorang profesor, bukan juga seorang dosen, tapi dia seorang laborat yang bekerja di laboratorium dan dia menemukan metode ini tahun 83 dan dia mendapatkan Nobel atas penemuannya ini. Jadi pada proses PCR ini dalam setiap siklusnya akan didapatkan rumusnya adalah 2 pangkat N DNA target yang dihasilkan. Jadi misalnya dalam satu proses PCR ini ada sekitar 5 replikasi, jadi jumlah DNA targetnya yang didapatkan adalah 2 pangkat 5. Kurang lebih sekitar 32 jumlah pita DNA yang dihasilkan dalam 5 kali siklus. Dan biasanya kalau dalam PCR ini adalah siklus yang digunakan minimal 30 sampai 35 kali siklus. Jadi bisa dibayangkan dalam 35 kali siklus berapa jumlah kopi DNA yang dihasilkan. Hampir jutaan kopi DNA dari satu pasang untai DNA. Jadi itu yang dilakukan dalam proses polymerase chain reaction. Jadi ini adalah yang menemukan proses PCR tadi yang disebut Carey Bank Mullis. Jadi tahun 2883 dan kemudian dia mengeluarkan buku Dancing Naked in the Minefield. Jadi dia mendapatkan Nobel Prize. Jadi dapatkan Nobel di bidang kimia. Jadi orangnya sangat menginspiratif sekali. Nah, kita lanjut tadi setelah PCR, kita lanjut lagi apa yang dimaksud dengan RAPDC. Jadi RAPD itu Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi dia adalah lanjutan dari teknik PCR, kemudian ditemukan pertama kali digunakan oleh Wells dan McClellan pada tahun 90 sebagai penanda genetik. Jadi pada metode RAPD ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui varian genetik atau mengidentifikasi suatu jenis spesies dan membandingkan dengan spesies yang lainnya. Jadi pada teknik RAPD ini adalah teknik amplifikasi dengan menggunakan primer acak. Jadi dia menggunakan primer yang sangat universal sekali yang bisa mendapatkan secara acak yang menjadi targetnya. Nah, kalau tadi PCR itu apa sih bedanya PCR dengan RAPD? Jadi apa sih bedanya PCR dengan RAPD? Jadi PCR dengan RAPD itu kalau PCR biasanya misalnya PCR kita ingin mengetahui cara paling gampang lah kita ingin mengetahui bagaimana suatu udang itu terkena misalnya virus. Jadi cara paling gampang virus tidak bisa dideteksi dengan media.
Jadi harus dengan PCR. Jadi dengan PCR dengan menggunakan metode primer spesifik. Jadi dengan metode primer spesifik itu akan bisa mengamplifikasi bagian daripada DNA atau RNA virus tersebut sehingga bisa diketahui bahwa udang tersebut apakah dia terkena virus, serangan virus atau bukan. Kemudian biasanya menghasilkan segmen yang umumnya tidak bervariasi. Jadi kalau dalam PCR itu biasanya hasilnya iya atau tidak, itu aja. Jadi kalau pada PCR itu biasanya analisisnya adalah analisis misalnya kena virus ini udangnya kena virus apa enggak, atau apakah ini kena penyakit A atau B. Jadi jawabannya iya atau tidak saja. Sama seperti sekarang lah misalnya ketika orang kena COVID-19, jadi analisis dilakukan dengan PCR. Jadi dalam PCR akan mengamplifikasi kalau dia dalam swab analisisnya terdapat DNA si COVID-19, tentu nanti akan ada muncul hasil positif. Tapi kalau nggak ada DNA atau RNA daripada si COVID-19, tentu hasilnya akan negatif. Udang juga kayak gitu. Jadi pada udang, misalnya dia terkena virus, apakah jadi yang menggunakan adalah primer spesifik. Jadi nanti bagian udangnya diambil, diekstraksi, kemudian didapatkan DNA-nya. DNA-nya tentu ada dua nanti di sana, DNA dari udangnya dan DNA dari si virusnya. Bagaimana caranya untuk mengetahui itu bukan DNA udang yang teramplifikasi? Tentu menggunakan primer spesifik yang urutan DNA-nya mendekati pada urutan DNA daripada si virus tersebut. Sehingga yang teramplifikasi dari daging tersebut bukan DNA dari udangnya, tapi DNA dari si virus tersebut. Sehingga hasilnya nanti akan diambil kesimpulan bahwa udangnya terkena virus atau tidak. Itu pada PCR biasa atau PCR konvensional. Jadi hanya menentukan iya atau tidak. Biasanya dia digunakan analisis untuk menentukan serangan penyakit. Sedangkan pada RAPD, penerapannya agak sedikit berbeda dengan PCR. Jadi pada RAPD itu bukan hanya iya atau tidak, tapi karena dia menggunakan primer acak yang tidak spesifik pada PCR, RAPD itu adalah primer akan menempel pada beberapa genom. Jadi wilayah genom yang akan teraplikasi akan bermacam-macam sesuai dengan urutan primer tersebut. Sehingga nanti akan dihasilkan pita-pita yang jumlahnya banyak. Kalau pada PCR, biasanya hasil dari proses PCR kemudian dilanjutkan dengan elektroforesis, biasanya hanya menghasilkan satu buah pita. Nah, satu buah pita itu kalau muncul dia artinya positif, kalau tidak muncul artinya negatif. Sedangkan pada RAPD, pita yang dihasilkan akan bervariasi tergantung daripada target genom yang diinginkan. Nah, dari pita yang bervariasi itu akan dianalisis untuk misalnya mengetahui hubungan kekerabatan suatu organisme. Contohnya paling gampang adalah ketika kamu ingin mengetahui hubungan kekerabatan antara adik-adik dengan orang tua dan atau dengan tetangga-tetangganya. Jadi nanti diambil, kemudian dianalisis, diekstraksi, kemudian dilakukan proses amplifikasi dengan menggunakan primer RAPD, akan ketahuan gen-gennya, kemudian dianalisis sehingga hasilnya misalnya adik akan lebih dekat dengan bapak ibunya karena kemiripan daripada urutan pita DNA-nya lebih mirip ke orang tua dibandingkan ke misalnya ke kakek atau ke nenek. Itu yang digunakan pada RAPD, bedanya dengan PCR. Jadi kalau pada PCR dia lebih banyak hasilnya iya atau tidak, muncul atau tidak. Kalau RAPD adalah hasil yang muncul akan banyak, kemudian dari banyak pita ini akan dianalisis untuk mengetahui jarak genetik atau kesamaan genetik antara spesies satu atau organisme satu pada spesies sama dengan organisme yang sama pada tempat lain. Misalnya kita mengambil ikan nila yang di Batur, Buyan, Tamblingan, dan Beratan. Dari keempat danau itu, hubungan kekerabatan atau hubungan saudaranya yang paling dekat mana sih? Apakah Batur dengan Beratan atau Batur dengan Tamblingan? Hal itu yang bisa dilakukan dengan proses RAPD di sini. Nah, kalau pada PCR, biasanya urutan bahasa primer yang digunakan panjang, karena dia sifatnya spesifik, hanya untuk mengidentifikasi ya atau tidak. Sedangkan pada RAPD, urutan bahasanya biasanya hanya terdiri atas 10 bahasa nukleotida. Jadi hanya 10 bahasa tersebut, sehingga dia akan mengcopy DNA target yang banyak. Nah, dari DNA target ini yang baru akan dianalisis. Nah, itu yang akan menghasilkan, dari 10 bahasa itu akan menghasilkan polimorfisme atau keragaman.
yang bisa terjadi karenanya adanya insersi, delesi, atau salah penyusutan. Jadi insersi itu adalah penyerapan atau penyusupan, penambahan salah satu basa nukleotida sehingga terjadi perubahan DNA yang akhirnya menghasilkan varian baru. Atau delesi, yaitu delesi adalah penghapusan salah satu basa nukleotida yang mengakibatkan urutan basa nukleotidanya berbeda sehingga dia akan mengakibatkan menjadi varian organisme baru, bukan spesies baru tapi varian organisme baru. Atau juga bisa diakibatkan oleh salah penyusunan pada proses pemasangan. Oke, jadi kalau kita bicara prinsip kerja RAPD, jadi prinsip kerja RAPD itu adalah pertama hanya menggunakan beberapa nanogram. Jadi hanya menggunakan sedikit sekali DNA yang didapatkan dari target organisme tersebut. Kemudian oligonukleotida primer yang digunakan relatif pendek, yaitu tadi urutan basa primer yang digunakan berkisar antara 10 sampai 20 maksimumnya. Jadi sangat pendek sekali. Kalau pada PCR biasanya urutan basanya bisa sampai lebih dari 20 sampai 30 urutan basa. Kemudian pada reaksi ini primer acak tunggal akan menempel pada DNA berlawanan. Jadi dia akan menempel, si primer acak ini akan menempel pada DNA yang berlawanan. Nah, yang keempat lah, jika tempat penempelan primer yang satu dengan yang lainnya berada dalam jarak yang dapat diamplifikasi, mereka akan memperoleh satu atau lebih fragmen DNA hasil amplifikasi tersebut. Jadi, itu yang saya sebut tadi, dalam proses RAPD tersebut akan bisa menghasilkan lebih dari satu pita DNA ketika dilakukan proses elektroforesis. Tergantung dia menempel pada si primer ini pada DNA urutan keberapa yang sesuai dengan pasangan dari primer ini tersebut. Nah, perbedaan urutan DNA di antara individu-individu pada daerah pengikatan primer ini akan mengakibatkan polimorfisme. Jadi ketika si primer ini menempel pada daerah yang berbeda, itu yang disebut dengan perbedaan polimorfisme dari varian organisme tersebut. Nah, larik DNA yang dihasilkan dapat digunakan sebagai penanda molekul karena yang dihasilkan memiliki karakteristik tertentu. Jadi contohnya, nanti saya akan ada videonya. Ada videonya itu bagaimana suatu anjing ketika dia orang tuanya adalah hitam-hitam, dia melahirkan 4 buah anjing. Jadi buat buah anjing, orang tuanya orang hitam-hitam, kemudian 3 anaknya itu adalah hitam, tapi 1 anakannya adalah kuning. Kenapa bisa kuning? Itu bukan berarti dia anak dari orang lain, tapi bisa terjadi karena ada perubahan daripada urutan basa DNA. Nah, dari analisis RAPD ini yang berguna untuk mengetahui kenapa sih dia bisa berwarna kuning, urutan DNA keberapa yang dia berubah pada organisme yang berwarna kuning, si anjing berwarna kuning tersebut. Sehingga bisa tahu, oh dia kuning karena ada terjadi proses delesi atau insersi pada urutan DNA tersebut. Jadi kalau dalam proses RAPD ini, faktor yang mempengaruhi hasil amplifikasi adalah konsentrasi DNA, ukuran panjang primer. Jadi konsentrasi DNA artinya DNA hasil ekstraksi tersebut apakah sudah murni atau belum. Terus berapa DNA yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut, sehingga itu akan sangat mempengaruhi daripada hasil RAPD di sini. Kemudian ukuran panjang primer, jadi ukuran panjang primer dari primer yang digunakan, komposisi primer, konsentrasi ion magnesium, dan jumlah tek polimerase yang digunakan dan dikontrol secara hati-hati. Jadi karena prinsip kerja RAPD ini sangat hati-hati sekali dan sangat teliti. Kesalahan atau kecerobohan dalam satu protokol saja bisa mengakibatkan hasilnya berubah jauh. Ini tahapan proses RAPD. Jadi kalau kita melakukan proses RAPD hampir sama dengan proses PCR. Jadi pada proses pertama ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA itu artinya mengeluarkan DNA dari sel atau dari bagian organisme yang diambil. Setelah DNA berhasil diekstraksi, yaitu adalah tahap pengujian kualitas dan kuantitas ekstraksi DNA. Jadi DNA yang dihasilkan itu apakah sudah cukup jumlahnya
untuk proses PCR dan bagaimana kualitasnya, apa kualitasnya sudah DNA murni atau DNA yang masih bercampur dengan protein atau dengan RNA. Sehingga kalau nanti DNA-nya masih bercampur dengan protein atau RNA, hasilnya tentu tidak akan bagus karena nanti di proses amplifikasi si primer tidak bisa menempel sempurna kepada DNA target sehingga menyebabkan pada pembacaan elektroforesis hasilnya pita DNA yang dihasilkan tidak akan terang tapi ada berbayang, yaitu sering disebut dengan smear. Nah, setelah diuji kualitas dan kuantitas ekstraksi DNA-nya dan memenuhi dengan standar minimum yang dibutuhkan dalam proses PCR, maka akan dilakukan amplifikasi DNA dengan menggunakan primer RAPD tadi. Jadi amplifikasi DNA ini menggunakan proses PCR juga. Nah, nanti baru terakhir akan diuji hasil amplifikasi amplifikasi RAPD-nya tadi dengan menggunakan elektroforesis. Jadi ini contoh tahapan proses RAPD atau contoh urutan primer. Jadi kalau di sini urutan primernya sekitar 10 bahasa saja. 10 bahasa, jadi ada contohnya di sini ada OPA 1 sampai OPA 5. Ini adalah contoh-contoh primer yang digunakan untuk menganalisis varian genetik suatu organisme, bisa ikan, bisa tumbuhan. Karena sifat primer ini universal, jadi bisa digunakan pada semua jenis organisme. Ini adalah tabel komposisi, jadi kalau kita mau praktikum atau melakukan proses PCR RPD, biasanya ini sudah pakemnya. Jadi berapa sih volume DNA yang diperlukan, kemudian berapa buffer PCR-nya, berapa magnesiumnya, berapa tag polimerasenya, berapa DNTP-nya, berapa primernya, kemudian berapa air dionnya yang dibutuhkan, sehingga total volumenya menjadi 12,5 mikron. Nah, ini akan digunakan dalam proses PCR tadi. Ini adalah tahapan pada proses PCR RAPD. Jadi pada proses PCR RAPD hampir sama dengan proses PCR. Jadi ada sekitar secara garis besar ada 4 siklus. Ada pre-denaturasi, kemudian denaturasi, annealing, dan extension. Jadi pre-denaturasi adalah proses pemanasan. Kemudian denaturasi adalah proses pemisahan untai ganda DNA menjadi DNA tunggal atau rantai tunggal. Kemudian adalah proses annealing. Jadi proses annealing itu artinya proses penempelan primer tadi terhadap pita DNA yang sudah terlepaskan dari untai DNA itu terlepaskan menjadi rantai tunggal sehingga si DNA ini bisa masuk ke dalam si primer ini bisa masuk ke dalam menempel pada DNA target tersebut. Setelah dia menempel di DNA target, maka akan dilakukan proses extension, yaitu pemanjangan dengan pengkopian tadi dari DNA primer kepada DNA target. Jadi siklusnya adalah kurang lebih ada 45 siklus. Jadi kalau DNA target yang dihasilkan apa? Seperti di awal tadi, rumusnya adalah ketika proses PCR adalah 2/N. Sehingga di sini jumlah DNA yang didapatkan adalah 2/45. Bisa dihitung sendiri berapa jumlah DNA yang dihasilkan dalam siklus PCR RAPD ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah prosesnya tadi. Jadi ini adalah kalau dalam bagian di sini bisa dilihat bahwa dalam proses satu siklus ini terdiri atas 4 tahapan atau 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah denaturasi, jadi pemisahan daripada double helix menjadi single helix atau rantai ganda menjadi rantai single. Jadi DNA itu terdiri atas double helix, kemudian karena double helix nih kita harus pisahkan dulu. Jadi pemisahan ini memerlukan suhu yang cukup tinggi, sekitar 94 derajat Celcius, antara 94 sampai 95 derajat Celcius untuk memisahkan pasangan basa tersebut. Setelah terpisahkan, akan proses di sini adalah annealing. Jadi annealing ini dia akan memerlukan suhu yang lebih kecil, yaitu 54 derajat Celcius, sehingga primer DNA ini bisa menempel pada DNA target yang sudah terpisahkan tadi dari double helix menjadi single helix, sehingga
nanti si primer ini akan menempel pada masing-masing DNA target. Nanti akan ada video yang saya share bagaimana proses PCR itu berjalan, sehingga kalian bisa mengetahui. Dan kemudian setelah menempel, dia akan jadi proses extension, pemanjangan pita DNA tersebut, pengkopiannya menggunakan DNA template-nya itu primer DNA tadi, sehingga pemanjangannya akan sesuai dengan targetnya tadi. Nah, ini denaturasi adalah merupakan langkah awal yang kritis selama proses PCR. Jadi, dalam proses PCR itu denaturasi langkah awalnya. Kalau proses denaturasi tidak berjalan maksimum, atau tidak berjalan dengan baik, proses selanjutnya tentu tidak akan bisa berjalan juga. Kenapa? Karena dalam proses denaturasi ini penting adalah untuk memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Ketika untai ganda itu tidak berhasil dipisahkan, tentu primer DNA tidak akan bisa menempel pada DNA target. Sehingga penting di sini adalah memisahkan untai DNA tersebut menjadi untai tunggal. Nah, dalam proses pemisahan untai ganda DNA tersebut, yang paling berpengaruh adalah suhu temperatur. Jadi suhu temperaturnya sekitar 90 sampai 95 derajat Celcius, tergantung dari kandungan GC konten atau guanin sitosin. Jadi kalau dalam guanin sitosin itu ikatannya ada 3 ikatannya. Kalau pada adenin timin itu ikatannya ada 2, sehingga ketika suhu yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan 3 dan 2, tentu suhu yang dibutuhkan lebih tinggi pada ikatan 3, yaitu pada guanin dan sitosin pada DNA template. Nah, ini adalah annealing. Jadi setelah proses denaturasi, dia berhasil dari double helix menjadi single helix, adalah proses penempelan pita DNA. Jadi proses penempelan pita DNA ini tidak terjadi pada suhu yang tinggi, tapi pada suhu yang cukup rendah dan stabil. Jadi pada annealing ini bisa dihitung temperatur annelingnya. Jadi temperatur annelingnya adalah rumusnya seperti ini. Tm sama dengan G plus C, jadi jumlah basa guanin dan sitosin dari DNA primer atau primer DNA-nya dikali 4 ditambah jumlah adenin dan timin dalam DNA primer dikali 2. Jadi itu akan didapatkan temperatur annealing yang optimum bagi proses terjadinya penempelan DNA primer kepada DNA target. Bagaimana menghitungnya nanti akan ada, setelah ini ada contoh bagaimana menghitung temperatur annealing. Nah, suhu annealing terbaik biasanya di bawah 5 derajat daripada temperatur annealing. Ini biasanya dilakukan dengan proses pencoba-coba. Jadi setelah diketahui temperatur melting-nya atau temperatur melting ini, makanya biasanya dicoba dulu apakah akan berjalan baik atau tidak. Kalau tidak berjalan baik, maka diturunkan 1 derajat di bawah temperatur melting atau 1 derajat di atas temperatur melting. Karena suhu yang terlalu tinggi maupun rendah akan dapat terjadinya mispriming. Mispriming itu artinya salah penempelan. Jadi si DNA primer itu menempel pada DNA yang salah atau berbeda di DNA targetnya, sehingga terjadi salah pembacaan. Itu yang menyebabkan nanti hasilnya akan menjadi smear atau hasilnya akan menjadi kurang bagus. Ini contohnya. Jadi bagaimana menghitung melting temperatur. Jadi di sini asumsinya adalah perbandingan antara AT dan GC-nya. Jadi kalau di awal kita lihat rumusnya adalah TM adalah jumlah basa G plus C kali 4 dan ditambah jumlah basa A dan T kali 2. Jadi kalau pada asumsinya di sini adalah basa A dan AT dan basa GC-nya 50-50. Jadi jumlahnya sama antara basa dan AT dan basa GC. Jadi misalnya pada yang pertama pada primer length 4, jadi panjang primernya adalah 4 basa. Jadi kalau asumsinya 50-50, jadi si AT itu ada jumlahnya 2, si GC itu ada jumlahnya 2. Sehingga nanti di sini rumusnya TM adalah 2 dalam kurung A tambah T. Jadi A tambah T itu adalah 2. Karena asumsinya 50-50. Jadi 2 dikali 2, 4. Ditambah 4 dikali GC. GC-nya ya 2. Jadi 4 kali 2. Jadi 4
hasil akhirnya 4 ditambah 8, sehingga suhu temperatur meltingnya adalah 12 derajat Celcius. Contoh yang kedua adalah ketika primer length-nya adalah 6, atau panjang primernya adalah 6. Jadi asumsinya 50-50% atau sama jumlahnya, separuh-separuh. Jadi AT-nya ada 3 pada panjang primer 6, kemudian GC-nya juga ada 3. Kemudian hitungnya 2 dikali AT-nya kan ada 3, berarti dikali 3 ditambah 4 dikali 3 juga. Sehingga hasil akhir didapatkan 18 derajat Celcius. Oke, nanti silahkan dicoba untuk yang 8 sampai ke 38 derajat Celcius, apakah benar nilai TM-nya adalah 24 sampai 114 derajat Celcius. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai cara penghitungan ini, bisa didiskusikan nanti di Google Scholar, di Google Classroom nanti bagaimana sih cara menghitungnya. Nah, setelah tadi proses annealing adalah proses selanjutnya proses extension, yaitu proses pemanjangan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditarget. Oke, jadi temperatur extension berkisar antara 70 sampai 72 derajat. Jadi setelah denaturasi pertama denaturasi dia akan tinggi sekali, kemudian pada proses annealing dia akan turun, kemudian pada proses extension dia akan naik sedikit. Itu jadi sekitar 77 sampai 72 derajat Celcius. Nah, ini contohnya hasil PCR RPD. Jadi pita yang dihasilkan dia akan berbeda dengan pita dari hasil PCR. Kalau pada PCR biasanya seperti ini hasilnya. Ada buletan titik satu-satu saja. Jadi pitanya hanya satu, sedangkan ketika pada proses RAPD, pitanya akan banyak seperti ini. Nah, pita-pita yang kayak begini ini, yang banyak ini, yang akan dianalisis masing-masing nanti. Sehingga contohnya di sini A1, A2, A4, B1, B2 ini tentu dia mungkin dari spesies yang sama, tapi berbeda tempat pengambilannya. Sehingga nanti hasil-hasil pita-pita ini akan dianalisis untuk mengetahui hubungan kekerabatan atau tingkat kemiripan organisme tersebut, masing-masing organisme tersebut dari secara genetisnya. Jadi contohnya nih, yang ini dia teramplifikasi pada sampel A1, teramplifikasi pada urutan basa 2642 base pair, kemudian ada 1000 base pair, 500 base pair, sampai 100 base pair. Jadi urutan basa-basa ini yang akan dianalisis untuk pada proses selanjutnya. Nah, ini analisisnya kayak gini tadi. Jadi kalau sebelumnya kita lihat seperti ini, pita-pita ini, nah ini pita-pita ini kita tandai dia muncul atau tidak dengan analisis ini. Jadi pada analisis ini, pada 1, 2, 3 akan ditandai. Kalau dia muncul, dia akan skornya 1. Tapi ketika dia pada locus 3 misalnya di sini dia tidak muncul, skornya di sini akan 0. Tapi ketika dia muncul, dia akan diberi skor 1. Nah, skor-skor ini yang akan bisa dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa software. Jadi ada PopGen, ada macam-macam software yang bisa digunakan untuk proses analisis ini. Ini akan menghasilkan tingkat kemiripan tadi atau tingkat jarak genetik yang paling jauh dan paling dekat antara individu tersebut. Biasanya ini dilakukan pada spesies yang sama, karena akan susah untuk mengidentifikasi atau melakukan jarak genetik terhadap spesies yang berbeda. Misalnya kita ambil contoh tadi, ikan nila yang diambil dari Danau Batur, Danau Tamblingan, Danau Buyan, dan Danau Beratan. Seberapa mirip sih mereka? Apakah mereka dari keluarga yang sama atau keluarga yang berbeda? Nah, itu akan bisa dianalisis dengan ini. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini, misalnya kita bisa dapat ambil kesimpulan, oh, sampel 1 ini mungkin saja dia mirip dengan sampel 12, karena urutan pitanya hampir mirip. Kemudian sampel 2 bisa mungkin dia jarak genetiknya atau kemiripannya paling dekat dengan sampel 8, karena urutan pita DNA yang muncul mirip. Tapi biasanya tidak akan sedikit ini yang muncul, akan banyak pita DNA. Bisa lebih daripada 20 pita DNA yang muncul di sini.
Nah, keuntungan teknik RAPD ini adalah pertama menghasilkan lokus polimorfik yang banyak. Nah, lokus polimorfik yang banyak ini yang dapat digunakan untuk menganalisis jarak genetik, tingkat similaritas, atau varian genetik suatu organisme di suatu tempat yang berbeda. Kemudian tidak mempunyai pengetahuan mengenai urutan DNA karena hasilnya tadi hanya berupa pita-pita DNA, jadi tidak perlu menganalisis urutan DNA-nya, ATGC-nya tadi, basa nukleotidanya, karena di sini tidak bisa lihat urutan basa DNA-nya, apakah di sini adenin, timin, guanin, sitosin, nggak bisa kelihatan, tapi dia hanya bisa terletak, oh pita ini terletak pada urutan basa, contohnya nih 2642 base pair, tapi tidak tahu urutan basanya seperti apa. Kemudian relatif mudah dan cepat. Ya, jadi dalam beberapa jam saja kita sudah bisa melakukan analisis. Kemudian penanda yang relatif murah. Jadi karena tidak perlu melakukan proses pengurutan basa DNA, jadi cukup relatif murah ya. Hanya memerlukan membeli primer dan bahan untuk PCR itu tadi. PCR dan elektroforesis saja. Kemudian tidak memerlukan keterampilan khusus karena hanya melakukan proses analisisnya hanya dengan sistem scoring tadi. Tidak melakukan analisis terhadap urutan basa nukleotida. Kemudian dapat digunakan hampir pada semua organisme karena primernya bersifat universal, jadi hampir bisa digunakan pada semua organisme, baik itu tumbuhan, ikan, ataupun organisme lainnya. Nah, diperolehnya sejumlah besar penanda genetik hanya membutuhkan sedikit DNA tanpa melakukan langkah cloning. Jadi, DNA yang diperlukan dari DNA organisme tersebut sedikit, sehingga nggak perlu melakukan cloning untuk mendapatkan DNA yang banyak. Jadi ini adalah keuntungan daripada teknik RAPD. Kelemahannya seperti apa? Kelemahannya teknik RAPD ini adalah konsistensi. Jadi dia agak kurang konsisten sih, dan reproduksinya lebih rendah dibandingkan metode lain karena penandanya terlalu universal. Jadi ketika misalnya kita melakukan PCR RAPD ini di mesin satu dan berbeda merek dilakukan pada mesin yang lain, mungkin hasilnya akan sedikit berbeda walaupun protokol yang digunakan sama karena inilah salah satu kelemahan teknik RAPD-nya. Nah, keberhasilan amplifikasi RAPD tergantung pada tidak atau adanya set DNA. Jadi ketika kita menggunakan tadi primer universal, tapi ternyata set DNA-nya tidak ada sesuai dengan primer DNA digunakan, sehingga tidak ada yang bisa menempel, sehingga hasilnya akan kosong. Sehingga kita harus menggunakan primer DNA lain yang cocok untuk analisis ini. Jadi itu mengapa pada teknik RAPD ini banyak sekali primer yang digunakan. Jadi primer OPA itu bisa sampai 20 OPA. Jadi kita harus menganalisis dulu pada spesies, misalnya spesies nila, primer OPA berapa yang bisa digunakan. Misalnya OPA 1 yang bisa digunakan. Nah, OPA 1 ini pada nila ini belum tentu bisa juga digunakan pada misalnya kerapu. Kerapu mungkin memerlukan primer OPA 8. Itu yang disebut universal tapi tidak bisa spesifik digunakan. Jadi harus kita mencoba dulu yang mana cocok dari semua jenis primer RAPD yang tersedia. Nah, kemudian hasilnya tergantung juga dari kemurnian dan keutuhan daripada DNA template. Jadi kemurnian seperti yang disampaikan di awal, PCR RAPD ini tergantung daripada kemurnian DNA-nya dan keutuhan DNA dari proses ekstraksi tersebut. Nah, yang keempat, rendahnya kandungan informasi genetik karena yang dihasilkan hanya berupa pita-pita DNA tanpa mengetahui urutan DNA-nya, itu mengakibatkan rendah kandungan informasi genetiknya. Jadi kita tidak nggak tahu kenapa sih itu terjadi. Yang kita tahu adalah, oh dia berbeda. Kenapa si anjing A ini bisa warnanya kuning? Karena dia misalnya pada pita urutan 1000 dia sedikit berbeda. Dia ada DNA yang muncul pada pita urutan 1000, sedangkan pada teman-teman yang lain tidak ada muncul pita DNA pada urutan 1000. Hanya sampai di sana saja informasi yang bisa didapatkan. Tetapi urutan DNA pada pita 1000 itu kita akan tahu. Padahal dari urutan DNA itu akan tahu. Kalau kita mengetahui urutan DNA itu akan mengetahui ada insersi atau delesikah yang terjadi pada urutan DNA tersebut sehingga menyebabkan asam aminonya menjadi berubah dan struktur proteinnya juga pasti akan berubah ketika asam aminonya berubah.
Ini contohnya, lainnya hasil foto elektroforesis DNA produk dari PCR RFID. Jadi sama kayak tadi. Contohnya di sini adalah ini kelihatan ya, yang ini kosong, belas, berarti dia tidak bisa teramplifikasi. Mungkin disebabkan dia tidak cocoknya primer atau hasil ekstraksi DNA-nya yang kurang murni. Sedangkan di sini dia cocok. Jadi dia mengeluarkan banyak pita DNA. Nah, ini akan dianalisis tadi menggunakan metode scoring yang tadi itu. Kalau dia muncul, dia dapat poin 1, misalnya nih, dia akan dapat poin 1. Ketika dia kosong, dia akan dapat poin 0. Ini lainnya. Jadi ini juga berhasil. Ini biasanya pada ikan kerapu macan. Jadi satu spesies yang sama. Kalau yang tadi itu dia mungkin adalah spesies yang sedikit berbeda. Sehingga ada yang muncul dan yang tidak. Kalau ini adalah dari sampel 1 sampai sampel 14, inilah sampel ikan yang sama yaitu kerapu macan. Jadi ini untuk mengetahui ikan kerapu macan, kok ada ikan kerapu macan yang tahan hidup dan ada yang rentan mati. Kenapa sih kira-kira dia? Yang satunya tahan lebih hidup terhadap perubahan lingkungan, yang satunya kok lebih rentan mati terhadap perubahan lingkungan. Contohnya sini nomor 1 sampai 7 sampelnya adalah yang tahan terhadap perubahan lingkungan sehingga hidupnya bisa lebih lama atau presentasi kehidupannya jauh lebih tinggi, sedangkan yang sampel 8 sampai 14 adalah ikan yang lebih rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga persentase kehidupannya menjadi lebih rendah. Kalau dilihat di sini, perbedaannya jelas sekali pada sampel 1 sampai 7, pita DNA yang dihasilkan banyak sekali. Mungkin ini diakibatkan oleh adanya perubahan DNA daripada ikan kerapu macan tersebut yang menyebabkan dia menjadi lebih survive terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan pada sampel 8 sampai 14 DNA target yang dihasilkan sedikit. Ini kemungkinan dia belum mengalami proses di mana terjadi perubahan urutan DNA pada dirinya sehingga menyebabkan dia spesies atau dia adalah organisme dari kerapu macan yang kurang tahan terhadap perubahan lingkungan sehingga persentase hidupnya menjadi lebih kecil. Ini yang perlu diketahui sehingga ini dari hasil ini kita bisa melakukan evaluasi lebih lanjut bagaimana memperbaiki ikan-ikan 8 sampai 14 ini agar bisa dia mendekati urutan DNA ikan-ikan 1 sampai 7. Itu bisa dilakukan dengan proses silang, perkawinan silang atau perkawinan yang lainnya sehingga bisa menghasilkan organisme yang DNA-nya mirip dengan organisme 1 sampai 7. Ini contohnya tadi, jumlah pita DNA-nya tadi. Jadi ini akan dirata-rata dengan menggunakan metode scoring tadi. Nah ini, jadi ini yang tadi kita lakukan. Ini contohnya adalah jumlah pita DNA yang teramplifikasi. Jadi ini adalah feses dari feses manusia sakit dan manusia sehat. Kemudian dilakukan uji RFID untuk mengetahui seberapa berubah sih ketika seorang manusia itu sakit atau sehat, kemudian dilakukan analisis ini. Sehingga diketahui polimorfismenya seperti apa, sehingga bisa diambil kesimpulan dari DNA itu apa yang terjadi ketika manusia itu sakit ataupun manusia itu sehat. Ini hasilnya ketika kita melihat tadi yang data yang metode scoring tadi itu didapatkan 1010, kemudian dimasukkan ke dalam software untuk menghitung, bisa dihasilkan pohon filogenetik. Dari pohon filogenetik itu akan bisa mengetahui, contohnya di sini misalnya ikan dari Rangkas Bitung itu, oh ternyata dia dekat dengan ikan yang dari Bogor secara genetik. Artinya mungkin dia ada hubungan saudara kekerabatan yang paling dekat. Mungkin dia bisa memisahan di sini atau sepupu. Sedangkan Rangkas Bitung dan Bogor ini agak jauh hubungannya dengan Kendal, Ngawi, dan Keboharjo. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena dalam proses menghasilkan anakan yang bagus, dihindari adalah perkawinan antar genetik yang dekat. Sehingga kenapa kita tidak boleh menikah dengan sepupu atau saudara dekat, karena itu akan menghasilkan keturunan yang biasanya kurang baik atau terdapat kecacatan. Nah, ketika kita mengetahui hubungan kerabatan ikan ini, tentu dalam proses persilangan ikan atau mengawinkan ikan untuk menghasilkan individu yang lebih bagus, tidak ada kecacatan, tentu dibutuhkan adalah yang paling jauh jarak genetiknya. Contohnya di sini Rangkas Bitung bisa dikawinkan dengan
Bojonegoro atau Cepu, sehingga untuk meminimalisir ikan tersebut mengalami cacat genetik. Cacat genetik itu bisa mengakibatkan pertama, contohnya tadi kerapu tadi dia rentan terhadap penyakit sehingga cepat mati. Kemudian dia bisa juga cacat genetiknya pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Itu salah satu contoh cacat genetik. Jadi itu fungsinya analisis RAPD ini ketika kita ingin membuat suatu individu yang lebih unggul atau organisme yang lebih unggul. Contohnya pada ikan. Itu penting pada ikan. Kenapa? Ketika dia dikawinkan sejenis dan ternyata mengalami cacat genetik yaitu pertumbuhannya lambat, sebagus apapun itu metode budidaya, cara pemberian pakannya tidak akan menghasilkan hasil yang baik karena dari genetiknya sudah kurang baik. Ini adalah kegunaan aplikasi RAPD, jadi nanti bisa dibaca sendiri, ada sekitar 11 kegunaan aplikasi RAPD yang bisa digunakan, sehingga ini penting bagi kalian untuk mengetahui bagaimana RAPD. RAPD ini sudah mulai berkembang dari tahun 90 hingga saat ini, dan saat ini masih cukup sering digunakan walaupun tidak sesering dulu karena sudah ada metode aplikasi lain yang lebih tingkat keakurasiannya lebih tinggi dibandingkan metode RAPD tersebut. Tapi dengan segala keterbatasan metode ini sangat tepat digunakan juga ketika kita memiliki keterbatasan peralatan ataupun kemampuan di dalamnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nanti selain ini akan ada juga video yang akan saya share mengenai proses RAPD tadi, sehingga kalian bisa melihat video dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.